Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anandaku yang soleh dan soleha. Semoga pada hari ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita bisa kembali belajar bersama secara daring. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, terlebih dahulu kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Nah, pada hari ini kita sudah memasuki tema 3 makanan sehat, subtema 2, pembelajaran 3 dan 4. Nah, di pembelajaran 3 dan 4 ini anandaku bisa akan mengetahui tentang pembangunan sosial, tentang hidup rukun, cermin budaya bangsa, kemudian ada juga tentang iklan, kemudian tentang Bhinneka Tunggal Ika. Nah, perhatikan penjelasan kali ini. Nah, upaya pembangunan sosial dalam masyarakat. Jadi setiap negara memiliki rancangan pembangunan di bidang sosial, budaya, ekonomi sesuai dengan program dan kemampuannya masing-masing. Pembangunan sosial adalah semua aktivitas yang terkait dengan aspek sosial dan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup atau kesejahteraan sosial. Jadi pembangunan sosial ini dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial di mana kebutuhan setiap anggota masyarakat secara sosial, ekonomi, dan spiritual dapat terpenuhi. Jadi dalam melakukan aktivitas kehidupan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, tak jarang kita akan berhadapan dengan keanekaragaman yang tinggi, contohnya di pasar. Jadi contoh aktivitas masyarakat dalam upaya pembangunan sosial antara lain penyuluhan kesehatan, koperasi, dan kegiatan ekonomi pasar. Nah, aktivitas masyarakat dalam upaya pembangunan sosial budaya, itu pembangunan adalah serangkaian proses yang dilakukan manusia untuk memperbaiki taraf hidupnya. Jadi negara Indonesia melakukan pembangunan di segala bidang agar masyarakat makmur dan sejahtera. Nah, kerjasama yang baik sangat dibutuhkan agar tujuan pembangunan sosial budaya tercapai. Jadi yang kata kuncinya di sini adalah kerjasama. Jadi kerjasama ini sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi diharapkan anandaku dapat menjalin kerjasama yang baik. Nah, pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari manfaat dari kerjasama itu sendiri ya. Jadi keragaman justru menjadi motivasi untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, keragaman adat istiadat. Jadi adat istiadat itu adalah perilaku masyarakat yang menjadi ciri khas suatu daerah tertentu. Adat istiadat diterapkan secara turun-temurun sehingga menjadi sebuah kebiasaan dalam kehidupan masyarakat. Jadi tentunya banyak adat istiadat yang berlaku yang sering kita laksanakan di kehidupan sehari-hari. Jadi adat istiadat dibedakan menjadi dua jenis. Ada yang tertulis dan ada yang tidak tertulis. Nah, tertulis itu contohnya peraturan atau dokumen. Sedangkan tidak tertulis cerita rakyat, tarian daerah, dan upacara adat. Nah, contoh adat istiadat itu ngaben di Bali, Tabuik Sumatera Barat, Deran Semarang, dan Lompat Batu Pahumbo Nias. Nah, tentunya daerah kita juga memiliki adat istiadat masing-masing. Nah, makna semboyan tunggal ika. Nah, pasti anandaku tahu kan apa semboyan dari itu Bhinneka Tunggal Ika itu. Jadi Bhinneka Tunggal Ika ini biasanya dapat ini diperhatikan ya, Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan ini mencerminkan masyarakat Indonesia yang tetap bersatu
memiliki perbedaan budaya, suku, atau agama. Kita harus saling menghormati dan menghargai yang dapat terwujud melalui kerjasama. Nah, bangsa Indonesia memiliki semboyan yang luar biasa ya. Jadi semboyan bangsa Indonesia itu Bhinneka Tunggal Ika. Nah, yang memiliki arti berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan. Ya, artinya jadi meskipun Indonesia ini memiliki banyak keanekaragaman, mulai keanekaragaman suku, agama, ras, adat istiadat, bahasa, dan lain-lain, semuanya bersatu dengan saudara sebangsa dan setanah air. Nah, sekarang apa perbedaan bahasa iklan dengan pada media cetak dengan elektronik? Tentunya berbeda ya. Jadi masih ingat kemarin kan yang mana yang dimaksud media cetak, yang mana yang dimaksud media elektronik. Nah, pada iklan media cetak, iklan disampaikan tertulis sehingga dapat dibaca kapan saja. Sedangkan pada iklan media elektronik, iklan dilihat, didengar, dan dibaca teksnya. Iklan hanya ditampilkan dalam waktu singkat. Bahasa yang digunakan dapat berupa formal maupun non-formal. Nah, persamaannya itu sama-sama dibuat untuk meyakinkan dan memengaruhi pembaca atau pendengarnya. Nah, isi pada iklan media elektronik itu, untuk dapat memahami isi iklan pada radio, dengarkanlah iklan dengan seksama. Sedangkan pada televisi, lihat, dengar, dan bacalah teks yang disajikan dengan seksama. Nah, kita perlu mengingat kata kunci yang terdapat pada iklan elektronik karena biasanya disampaikan dalam waktu yang singkat. Nah, kata kunci pada iklan dapat ditemukan pada slogan serta kalimat persuasif yang ada pada iklan tersebut. Nah, demikianlah materi kali ini. Semoga Nandaku bisa memahami dengan lebih baik. Ingat untuk tetap menjaga kesehatan, gunakan masker jika keluar dari rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.